Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika di bulan Ramadan ini kita seringkali berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana harapan kita sejatinya sering kita baca, sering kita doa ketika selesai melaksanakan ibadah sholat tarawih. Maka di dalam doa itu disebut dengan doa kamilin yang disusun oleh Kiai Haji Abdurrahman Nawi di dalam kitabnya Mutiara Ramadan, ya. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa disampaikan hanya 5 poin saja, ya, karena kalau disampaikan satu halaman terlalu banyak. Doa kamilin yang biasa kita baca, Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fara'idika mu'addin walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walil ma'indaka talibin, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan iman, walil fara'idika mu'addin, dan mampu menunaikan berbagai kewajiban, walil salati hafidin, dan memelihara salat, walil zakati fa'ilin, menunaikan zakat, walima indaka talibin, dan hanya mengharapkan ridha darimu. Maka di dalam doa kamilin yang seringkali kita baca ini sebetulnya adalah harapan kita, doa kita bersama, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun setelah di luar bulan Ramadan. Maka yang pertama kita berharap kepada Allah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan iman. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan iman? Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Jadi mukmin yang sempurna dengan keimanannya adalah yang baik akhlaknya. Maka akhlak kita, karakter, perilaku kita mencerminkan dari keimanan kita. Maka jika kita mengucapkan perkataan yang baik, yang lembut, ya, kemudian kita tidak mengucapkan perkataan yang kasar, dan tentunya kita hanya mengucapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tuntunan dari ajaran Islam. Begitupun dengan perilaku kita, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, maka kita sholat. Allah menyuruh kita berpuasa, maka kita berpuasa. Dan seluruh perilaku kita tidaklah kita lakukan kecuali kita melaksanakan hanya perintah dari Allah. Maka akhlak ini mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang apakah imannya itu sempurna atau tidak. Pun sebaliknya, ada orang yang mungkin ketika berucap sembrono, sembarangan, ya, berkata kasar, suka menghujat yang lainnya, dan begitu pun ketika perilakunya jarang melaksanakan sholat, jarang tilawah, yang tidak pernah bersedekah dan lain sebagainya, maka dapat dikatakan juga sebagai orang yang imannya tidak sempurna atau dia cacat dalam beriman kepada Allah. Mungkin dia beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu esa, akan tetapi di dalam aplikasinya, di dalam prakteknya tidak mencerminkan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini kita meminta kepada Allah supaya kita disempurnakan iman kita, maka tidak hanya di bulan suci Ramadan pun di luar daripada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada Allah walil fara'idika mu'addin, agar kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan berbagai kewajiban. Maka maknanya ketika kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah adalah sama dengan takwa, yang dimana takwa kita menjalankan perintah Allah,
pun kita bisa menjauhi segala larangan-larangan. Maka ketika kita diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah Allah, maka disitulah disebut dengan taufik. Taufik artinya khuliqa qudrati ta'at. Artinya diciptakan untuk mengerjakan atau kita taat kepada Allah. Maka bersyukurlah kita yang berkumpul pada malam hari ini. Kita masih bisa melaksanakan sholat isya dan insya Allah dilanjutkan dengan tarawih. Atau mungkin tadi siang kita berpuasa kemudian tilawah, mungkin ada yang berinfak dan lain sebagainya. Itu juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali kita berdoa, ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah. Taufik artinya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan seluruh perintah-Nya. Maka di luar sana banyak sekali orang yang sama dengan kita, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sehat, bugar, akan tetapi tidak melaksanakan puasa, akan tetapi tidak pernah tilawah, akan tetapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersedekah, karena memang tidak diberikan taufik oleh Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita diberikan kemampuan berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengisinya dengan berbagai ibadah yang lainnya. Maka karena itulah di dalam Al-Baqarah 183 ujungnya dari orang yang berpuasa Allah mengharapkan la'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, waliz zakati fa'ilin, yang walis sholati hafidin, yaitu orang yang memelihara sholatnya. Yang dimana ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita, jangan hanya dijadikan sebagai perintah semata, akan tetapi kita juga diharuskan untuk memeliharanya dan juga kita diharuskan untuk mendirikan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Taha ayat 14, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat demi mengingatku, kata Allah. Atau di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah sholat 5 waktu dan sholat wusta atau sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untukku dengan khusyuk. Makanya ketika kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya dijadikan sebagai tugas oleh kita. Kalau hanya dijadikan sebagai tugas, maka ketika sudah selesai sholat maka kita tidak berdoa, kita tidak berzikir, karena memang tugasnya sudah selesai. Akan tetapi kita jadikan sebagai kebutuhan yang dimana kita butuh dengan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas dengan Allah. Maka sholat ini seharusnya bisa dijadikan atau barometer kehidupan kita supaya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 6, fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Maka celakalah orang yang sholat, itu orang-orang yang melalaikan sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'una ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang berguna. Maka mungkin ada yang salah di dalam praktek sholat kita. Makanya tadi kata Allah, ya, wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat dengan khusyuk. Maka kalau kita belum mampu melaksanakan sholat kita dengan khusyuk, maka mungkin itulah gambaran diri kita. Kita masih sering berkata kotor, kita masih sering tidak melaksanakan perintah Allah, atau mungkin kita juga jarang bersedekah, kita jarang melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Maka bisa diakibatkan dari sholat kita yang mungkin tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Pun sebaliknya, ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka disitulah gambaran diri kita bahwa keimanan kita sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, waliz zakati fa'ilin,
yaitu kita bisa diberikan kemampuan menunaikan zakat. Maka zakat ini diwajibkan bagi kita semua, baik itu anak yang baru lahir ataupun yang sedang uzur, maka tetap mengeluarkan wajib zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal mungkin ada nisabnya, ada takarannya, ada batasannya sampai 85 gram ya. Mungkin kalau sekarang harga emas 3 juta, tinggal dikali 85 sekitar 400 juta kurang lebih. Akan tetapi kalau zakat fitrah, maka kita wajib mengeluarkannya meskipun itu bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakaratul maut selama belum meninggal, maka tetap harus membayar zakat. Apa tujuannya? Kata Nabi Muhammad, "Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tudhiru lis-shaim al-rafasi." Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah mewajibkan zakat tujuannya bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan dirinya dari perkataan yang keji ataupun tidak berfaedah. Maka kita keluarkan zakat. Tadi sudah disampaikan oleh mimbar wala bahwasanya batasannya sampai dengan hari Selasa. Ya, mudah-mudahan yang belum bisa bayar zakat atau belum sempat kita keluarkan. Tujuan tadi untuk membersihkan diri kita dari perkataan yang kotor atau yang tidak baik, ataupun dari menyempurnakan rezeki yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah, walima indaka talibin, yang dimana ketika kita melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, kita hanya mencari ridha dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Nasaihud Diniyah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika kita melakukan ibadah, tujuannya hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena si A, si B ataupun si C dan seterusnya, tetapi memang semata-mata mengharapkan balasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya dari doa atau harapan kita di bulan suci Ramadan ini bisa kita konsistenkan atau bisa kita aplikasikan di luar Ramadan. Terutama mudah-mudahan kita bisa menjaga kualitas ibadah kita, baik itu yang sunnah apalagi yang wajibnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.